Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfa Nadia Husna dengan NIM 201212124 dari kelas PKI 3D. Akan sedikit menyampaikan tentang materi kelompok saya, yaitu ayat-ayat disabilitas dalam tafsir ulama Nusantara. Disabilitas secara harfiah maupun metafora beberapa kali telah disebut dalam Al-Quran, baik secara langsung menunjukkan disabilitas seseorang, digunakan sebagai kiasan orang yang lalai menjalankan perintah Allah. Menurut Basnahabat, ayat kedua lebih mendominasi kepada model pertama. Al-Quran sebagai sumber utama orang-orang Islam sebagai pengabdian difabel. Kedua, beberapa ayat difabel sendiri sudah menunjukkan bahwa difabel mendapatkan haknya sebagai warga negara yang utuh. Rekam jejak musafir. Tafsir Al-Azhar ditulis oleh tokoh kenamaan asal Sumatera, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang dilahirkan dari keluarga terpandang pada 16 Februari 1908 di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan meninggal pada 24 Juli 1981 di Jakarta Selatan. Setelah ia mengenyam pendidikan di beberapa lembaga di tanah kelahirannya, ia pindah ke Yogyakarta dan tinggal bersama pamannya, yaitu Ja'far Amrullah. Surat Al-Baqarah ayat 282. Surat ini berbicara tentang regulasi transaksi ekonomi umat Islam, baik masyarakat umum maupun difabel, agar saling menguntungkan dan bisa mendapatkan haknya masing-masing. Hamka menafsirkan ayat tersebut dengan menggarisbawahi tiga kata, yaitu safih, dhaif, dan tidak sanggup. Safih sebagai keadaan seseorang yang tidak cakap mengatur regulasi hartanya, baik disebabkan boros ataupun bodoh. Sementara dhaif atau lemah disematkan kepada kelompok yang diperkirakannya relatif lemah. Yang ketiga, sementara menurut Quraisy Shihab memberikan tafsir tanpa mengelompokkan kata kunci sebagai pendahuluannya. Ia langsung menginterpretasikannya kata demi kata. Quran Surah An-Nur ayat 61. Surat ini membahas tentang persoalan etika saat berkunjung ke rumah orang atau cara mendidik anak saat usia balik. Etika berbusana bagi perempuan yang sudah berhenti haid dan tidak akan menikah lagi, serta relasi masyarakat umum dengan difabel. Ayat tersebut juga ditafsirkan dalam tafsir Al-Misbah. Kelebihan dari tafsir ini dibandingkan dengan Al-Azhar adalah kemampuannya menghadirkan ragam penafsiran dari dua kelompok ulama mengenai asbab al-nuzul ayat ini yang sangat relevan hingga saat ini. Kelompok pertama adalah bentuk kritik eksternal, yaitu ditunjukkan kepada masyarakat luas yang sengaja membuat jarak dengan difabel. Yang kedua, kritik terhadap internal difabel yang sengaja memisahkan diri dari kelompok mayoritas. Surah An-Naba ayat 1-16. Hamka menjelaskan bahwa surat ini sebagai respon sikap Nabi yang bermuka masam dan mengabadikan permohonan seorang difabel netra bernama Abdullah bin Ummi Maktum, karena Rasulullah sedang memberikan penjelasan mengenai Islam kepada pemuka Quraisy. Sedangkan Muhammad Quraisy Shihab memaparkan bahwa tema surat ini mengajarkan kesetaraan dengan tidak memprioritaskan sekelompok orang atas kelompok lainnya meski dianggap lebih penting. Jadi kesimpulannya adalah difabel sudah banyak muncul dalam ayat-ayat Al-Quran, digambarkan sebagai orang-orang yang lalai akan perintah Allah, termasuk kaum minoritas difabel atau disabilitas. Tetapi kaum difabel ini sendiri akhir-akhir ini sudah memperoleh hak yang sama dengan orang yang menaati perintah Allah. Terbukti dengan adanya kitab Al-Quran bahwa kitab ini diperuntukkan untuk semua manusia, tidak hanya pemeluk agama Islam, di mana dan di dalam Al-Quran memberikan ruang dan kebebasan sangat besar sehingga mereka bangga menjadi diri sendiri dalam kehidupan. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan dari materi kelompok 4 yang berjudul difabel dalam Al-Quran.
Difabel dalam Al-Quran di masa ini berkembang berbagai kajian yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis. Misalnya masalah negara dan demokrasi, hak-hak asasi manusia, kekerasan, gender, dan pembebasan perempuan dan penistaan. Beberapa alasan mengapa tema ini menarik untuk ditelusuri adalah yang pertama karena adanya mitos-mitos yang harus dikuak itu fakta atau hanya hoaks semata. Yang kedua karena Al-Quran sebagai sumber dari segala hukum, jadi kalau ada masalah bisa dicari dari hukum Al-Quran tersebut. Terus konsep disabilitas dalam Al-Quran. Konsep disabilitas berkembang saat ini dalam Al-Quran lebih bersifat figuratif. Quran Surat Al-Hujurat juga menerangkan tentang konsep disabilitas ini. Selanjutnya, manusia juga mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualisasi potensi yang ada pada dirinya. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut seseorang yang menderita kelainan mental dengan istilah majnun yang berkonotasi menghina dan merendahkan. Lalu Rasulullah mengubahnya menjadi musab yang artinya sakit. Selanjutnya, penyebab disabilitas ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan, yang kedua karena faktor penyakit, dan yang terakhir adalah karena hukuman, karena dia melakukan kejahatan. Yang terakhir, sikap kita harus bersikap gimana sih kita kepada teman-teman difabel. Yang pertama harus menunjukkan rasa toleransi atau tidak membedakan atau meminoritaskan terhadap teman-teman difabel. Yang kedua adalah menyamakan dalam artian hukum, menyamakan dalam artian bagaimana kita memberi hak-hak terhadap teman-teman difabel dan bukan dari kaum difabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.